Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada penjelasan tentang hadis yang ke-18 ya, yaitu hadis Ibnu Abbas, hadis ke-19, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Yani sampai pada kalimat "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Yani al-isti'anah itu maknanya adalah talabul aun, yani meminta pertolongan. Sebagaimana minta pertolongan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita membacanya dalam setiap rakaat daripada sholat kita. Pada surat Al-Fatihah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Itu hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Naam. Nah, maka al-isti'anah atau minta pertolongan itu adalah termasuk salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah. Karena minta pertolongan itu ibadah, ya, minta pertolongan itu adalah ibadah. Al-isti'anah itu adalah ibadah, salah satu jenis ibadah.
Naam. Nah, kalau dia merupakan jenis ibadah, maka ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Nah, barang siapa yang memberikan salah satu daripada jenis ibadah itu kepada selain Allah, maka ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah. Ya. Naam. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya sama ya, kalau orang itu dia minta pertolongan kepada makhluk dalam hal-hal yang tidak disanggupi oleh makhluk kecuali Allah, maka itu termasuk syirik akbar. Ya, dia minta pertolongan beda dengan meminta secara umum ya. Kalau meminta itu bisa meminta hal-hal yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah, ya syirik. Tapi kalau dia minta hal-hal yang bukan merupakan kekhususan Allah dan dia minta juga kepada makhluk yang sanggup untuk melakukannya, nah itu perkara mubah, perkara yang boleh. Tapi kalau isti'anah, minta pertolongan, nah itu minta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali hanya Allah yang menyanggupinya, nah itu syirik akbar. Misalnya apa? Ya misalnya minta pertolongan, minta diselamatkan dari adab Allah, neraka. Minta pertolongan kepada Allah, ya seorang dia minta supaya didatangkan maslahat atau tolak bala ya kepada makhluk. Misalnya dia minta supaya gunung itu tidak boleh meletus, dia minta kepada dedemit yang ada di situ ya supaya memberikan pertolongan kepadanya. Ya, dia namanya juru kunci dia, ya atau yang semisal dengan itu, ya ini syirik akbar. Ya tapi kalau dia minta pertolongan kepada makhluk ya dalam hal-hal yang sanggupi oleh makhluk itu, ya ini perkara yang boleh. Misalnya dia minta tolong angkat batu dari jalan, minta tolong ambilkan suatu benda yang disanggupi oleh orang yang dia minta tolong kepadanya, maka ini perkara yang boleh-boleh saja ya. Nah, kita tidak katakan mana yang afdal dan mana yang bukan afdal, tapi kita katakan tentang boleh atau tidak boleh ya. Maka yang demikian boleh kalau meminta sesuatu hajat kepada seseorang dan orang itu dia sanggupi, ya maka itu boleh saja. Tapi kalau dia minta sesuatu kepada selain Allah, kepada seorang dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali Allah, ya kalau kita bahasakan, saya sering katakan hal-hal atau perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu dia minta kepada makhluk, ya syirik. Namanya apa? Syirik. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan pelajaran akidah kepada
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang waktu itu masih kecil, ya, Rasulullah katakan idasta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, masih kecil sudah diajari pelajaran akidah, ya. Naam. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan apa? Wa'lam annal ummata lawijtama'at. Ya, ketahuilah kalau seandainya umat manusia ini mereka semua berkumpul ala ayyam fa'uka bisyai'in, untuk memberikan mudarat manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahallahu lak, niscaya mereka tidak sanggup untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, ya. Naam. Nah, ini maksudnya apa? Ya, maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa kalau seandainya seluruh makhluk itu mereka bersatu, la wa'lam annal ummata lawijtama'at, yakni kalau seluruh makhluk manusia itu mereka bersatu untuk memberikan kepada engkau manfaat, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk memberikannya melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, bahwa itu memang kebaikan itu atau manfaat itu memang milikmu, ya. Kalau dia bukan takdirmu, maka walaupun mereka berusaha keras untuk mau berikan kepada engkau suatu manfaat, tapi manfaat itu memang bukanlah milikmu dalam catatan takdirmu, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi milikmu. Mereka berusaha, nggak akan pernah bisa, Naam. Begitu pula walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahallahu alaik. Kalau mereka semua bersatu untuk memberi mudarat kepada engkau dengan sesuatu yang merupakan kemudaratan, ya, yang dapat mendatangkan bahaya kepada dirimu, lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk melakukan itu illa bisyai'in qad katabahallahu lak alaik, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk memberikan mudarat kepada engkau dengan sesuatu itu kecuali memang telah ditetapkan oleh Allah suatu mudarat itu adalah milikmu, ya. Naam. Nah, di sini di pelajaran ini, kalimat yang agung ini terdapat pelajaran tentang keimanan terhadap qadha dan qadar, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Allamah Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, beliau menjelaskan, kata beliau, fahadha fihil iman bil qada'i wal qadar wa anna an-nasa la yaqdiruna ala an yanfa'uka aw yadurruka illa bima katabahullahu laka ala aidihim min naf'in aw durrin fahum sababun faqat wa amma an-nafi' ad-daru fahuwallahu jalla wa ala idza amarahumullahu nafa'uka wa idza lam ya'muruhumullahu lam yanfa'uka
Wa idza amarahum darruka fa'alaika bil imani bil qada'i wal qadar. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza fihil imanu bil qada'i wal qadar. Pada kalimat ini, yaitu kalimat wa alam annal ummata law ijtama'at dan seterusnya, yaitu ada padanya pelajaran tentang iman terhadap qada dan qadar, ya, iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan apa kata beliau, wa annan nasa la yaqdiruna ala yanfa'uka aw yadurruka, dan bahwa manusia itu mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada engkau illa bima katabahallahu laka ala aidihim min naf'in aw durrin, ya, melainkan mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada engkau melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadamu melalui tangan-tangan mereka. Ya, ini kalau ternyata ada orang yang bisa membawa kecelakaan kepada seorang atau bisa membuat manfaat kepada seseorang, maka hakikatnya bukan orang ini yang membuat. Orang itu ya memang Allah telah menakdirkan kebinasaan kepadamu melalui tangannya, atau Allah menakdirkan kebaikan kepadamu melalui tangannya saja, ya. Fahum sababun faqat, mereka itu sebab saja. Manusia mau memberikan manfaat gak bisa, kecuali mereka sebatas menjadi sebab. Kalau engkau mendapatkan manfaat, memang manfaat itu yang diberikan oleh Allah kepadamu, ya, melalui tangan mereka. Mereka mau membinasakan engkau, tidak bisa mereka memberikan kebinasaan kepadamu, melainkan menjadi sebab saja, ya. Kalau Allah takdirkan memang engkau binasa melalui tangan mereka, ya sudah, melalui tangan mereka lah engkau binasa. Tapi kebinasaan itu bukan berasal dari mereka. Kenapa? Karena fahum sababun faqat, mereka itu cuma sebab saja, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa amma an-nafi'u ad-darru fahuwa Allah. Adapun yang memberi manfaat, memberi mudarat, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, itu adalah Allah Jalla wa ala. Naam. Maka idza amarahumullahu nafa'uka wa idza lam ya'muruhumullahu lam yanfa'uka wa idza amarahum darruka fa'alaika bil imani bil qada'i wal qadar, ya. Maka kalau Allah berkehendak, maka mereka akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Demikian pula jika Allah tidak berkehendak, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu, ya. Begitu pula jika Allah berkehendak, maka mereka akan dapat menimbulkan bahaya kepadamu. Jadi kalau Allah amarahumullahu nafa'uka wa idza lam ya'muruhumullahu lam yanfa'u. Kalau Allah berkehendak, ya, maka mereka bisa membawa menjadi sebab manfaat kepada engkau. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau. Begitu pula sebaliknya. Kalau Allah berkehendak, maka mereka bisa memberi mudarat kepada engkau. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak pula mereka bisa memberikan mudarat kepada engkau. Jadi manusia itu tidak ada apa-apanya. Keberhasilan engkau, oh itu bukan karena si fulan. Seandainya si fulan terlibat di situ, wah dia cuma sebab saja.
Ya, tapi apa? Keberhasilan itu memang telah ditetapkan oleh Allah menjadi milikmu. Ya, sehingga wah saya sedih sekali, saya dalam urusan rumah tangga begini dan begitu. Ya, istri saya sudah kabur, atau suami saya menikah lagi. Itu bukan urusan si fulan dan si fulan, tapi urusannya apa? Karena itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirimu. Ya si fulan dan si fulan itu cuman sebab saja yang memang Allah menakdirkan kejadian tersebut melalui tangan-tangan mereka. Nah itulah yang kata Syekh Saleh Fauzan tadi, bahwa apa? Fahum sababun faqat. Mereka itu sebab-sebab saja. Ya, sebab-sebab saja. Kenapa? Ya karena kata bahallahu laka ala aidihim min naf'in aw darrin. Allah menetapkan kepada engkau suatu manfaat atau suatu mudarat melalui tangan-tangan mereka. Ya. Maka kembali lagi pelajaran yang paling penting dari kalimat ini adalah fa'alaika bil imani bil qada'i wal qadar. Maka engkau wajib untuk beriman terhadap qada dan qadar. Ya, tentang apa? Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya, bahwa catatan pena itu telah diangkat, yakni aqlamu kitabatil qada'i wal qadar, ya, pena catatan apa, pena yang mencatat tentang qada dan qadar, ya, tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasan tentang apa pena catatan takdir ini ya disebutkan pula oleh Imam Ibnu Abil Izz di dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah, ya. Di dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam Ibnu Abil Izz ada menjelaskan pelajaran tentang hal ini pula, ya. Jadi intinya ya maksudnya catatan takdir manusia di Lauhul Mahfuz itu sudah tidak dirubah-rubah lagi, sudah selesai catatannya, ya, dan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak diketahui oleh seorang makhluk pun walaupun itu malaikat. Ya, walaupun apa itu malaikat, tidak diketahui kecuali yang Allah beritahu, ya. Nah, itu di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah turun dari Lauhul Mahfuz lagi takdir itu, maka sudah diketahui oleh makhluk, ya, makhluk-makhluk tertentu yang berurusan dengan urusan itu, yakni para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Wajaffatis suhuf, as-suhuf allati kutibat fiha al-maqadir, fahadha fihi al-imanu bil qada'i wal qadar, wa huwa wasiyatun libni Abbasin wa ghairihi annahu yu'minu bil qada'i wal qadar, fa idza amana al-abdu bil qada'i wal qadar fa innahu yastaghni billahi an su'alin nas wa anil isti'anati bin nas fil ghalib. Kata Syekh Saleh Fauzan, yaitu apa makna dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajaffatis suhuf dan lembaran-lembaran telah kering, yaitu lembaran-lembaran yang berisi catatan-catatan takdir. Naam, ini adalah penetapan keimanan kepada qada dan qadar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Ibnu Abbas dan selain Ibnu Abbas. Nasihat apa? Ya nasihat yang ada dalam hadis ini ya, kepada Ibnu Abbas dan juga kepada selain Ibnu Abbas.
radhiyallahu taala anhuma. Nah, untuk apa? Untuk beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kata beliau, fa idza amanal abdu bil qada'i wal qadar fa innahu yastaghni billahi an su'alin nas. Ya, kalau seorang hamba itu dia sudah beriman atau dia na'am beriman kepada qada dan qadar, maka secara umum orang ini dia akan merasa cukup dengan Allah, atau dia akan mencukupkan dirinya dengan Allah dari meminta-minta dan memohon pertolongan kepada manusia, ya. Fa innahu yastaghni billahi an su'alin nas wa anil isti'anati bin nasi fil ghalib. Ya, pada umumnya dia akan merasa cukup dengan Allah dan merasa cukup daripada meminta pertolongan kepada manusia. Ya, kalau dia sudah punya keimanan yang mantap terhadap takdir Allah, maka sudah cukup bagi dia dan dia ridho dengan semua yang Allah takdirkan kepadanya. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kemudian kalau di dalam riwayat yang lain itu disebutkan itu kalimat ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyiddah. Ya, itu kenalilah Allah dalam keadaan engkau senang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan engkau sulit. Ya, naam. Kenalilah Allah ketika engkau sedang senang, bahagia, ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu ketika engkau sedang sulit. Yaitu pengertiannya, kata Syekh Shalih Fauzan, kun qariban minallahi fi jami'i ahwalik. Fi hali rakhaika wa adami hajatika la talfit anillahi jalla wa ala. Kun qariban minallahi bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Qala ta'ala kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kalimat ini, kata beliau, yaitu ya maksud daripada ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddah, yaitu kun qariban minallahi fi jami'i ahwalik, ya, yaitu dekatlah kepada Allah dalam segala keadaanmu, ya. Dekatlah kepada Allah dalam segala keadaanmu, baik fi hali rakhaika wa adami hajatika, baik dalam keadaan engkau senang dan merasa cukup, yaitu engkau lagi enggak butuh apa-apa, ya, lagi cukup. La talfit anillahi azza wajal, maka janganlah sekali-kali engkau berpaling dari Allah. Jangan karena lagi sehat, ya, lagi enggak butuh dengan doa sehat, karena lagi sehat, lagi hidupnya makmur, kaya raya, punya banyak uang, seolah-olah dia lagi enggak butuh dengan orang lain, ya. Jadi ya posisi seperti itu pun jangan sampai engkau tuh lalai sehingga engkau berpaling dari Allah, ya. Engkau dalam keadaan butuh atau dalam keadaan tidak butuh, engkau tetap harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata beliau, kun qariban minallahi bi ta'atihi wa tarki ma'siyatih. Kata Syekh Shalih Fauzan, dekatlah dengan Allah atau dekatlah kepada Allah dengan menaatinya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya.
Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, bahwa apa? Sekali-kali manusia itu apa melampaui batas ya. Manusia itu berlebih-lebihan, suka melampaui batas. Benar-benar mereka itu apa melampaui batas. Tagha. Ya, ar-ra'ahu istaghna. Karena apa? Karena dia melihat dirinya itu merasa serba cukup. Ya. Manusia Allah, ya Firaun itu. Firaun itu karena hidupnya sudah makmur, ya, kekuasaannya luas, dia ditaati oleh rakyatnya banyak, ya, kayak dia tidak butuh apa-apa lagi, sudah cukup. Dan apa? Tidak pernah sakit, ya. 400 tahun lamanya hidup Firaun itu flu saja nggak pernah, ya, flu, jangan sakit apa-apa. Kayak Zakir ini, ya, bukan, flu saja nggak pernah. Akhirnya ngaku diri jadi Tuhan, Kenapa? Ya karena itu tadi, ya, kalla innal insana la yatagha, ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Yaitu apa? Karena melihat dirinya itu serba cukup, merasa serba cukup, ya. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Cukup gak cukup, engkau itu butuh dengan Allah, ya. Maka dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah kemudian berkata, fa idastaghnal insanu nasiyallah azza wa jal wa dhanna annahu laysa bihajatin ilallah fa idza marida laja'a ilallah wa idza saha wa syufiya nasiyallaha azza wa jal fa hadhihi halatun sayyi'atun tadullu ala dha'fil iman. Ya, kata beliau, ya, apa namanya, faida stagnal insan, ya, manusia itu apabila dia merasa dirinya serba cukup, itu nasiyallah, dia lupa dengan Allah. Ya, walaupun memang bukan semua manusia, ya, ada manusia-manusia tertentu yang dia selalu ingat kepada Allah, para nabi, ya. Tapi ini terkadang perkara yang memang kebanyakan membuat manusia lupa dengan Allah itu tatkala dia merasa serba cukup. Ya, dia merasa serba cukup. Ya, dalam keadaan cukup, makmur, sentosa, ya. Dia apa? Lupa dengan Allah. Wa dhanna annahu laisa bihajatin ilallah. Dia menyangka bahwa dia itu tidak butuh dengan Allah, ya. Tidak butuh dengan Allah. Nanti fa idza marida laja'a ilallah. Nanti kalau dia sakit baru dia kembali kepada Allah. Sakit, ya Allah, ini sudah bagaimana ya Allah. Padahal waktu sehat lupa, seolah-olah lupa kalau kesehatan itu juga berasal dari Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, nanti kalau dia apabila dia sudah sakit maka dia kembali kepada Allah. Wa idza saha wa syufiya nasiyallah azza wa jalla. Kalau dia sehat, dia sudah disembuhkan, dia lupa dengan Allah. Fa hadhihi halatun sayyi'atun tadullu ala dhafil iman. Ini adalah keadaan yang buruk, ya. Yang apa? Yang menunjukkan tentang lemahnya iman, ya. Lemahnya apa? Lemahnya iman. Ya, kalau orang lemahnya iman itu ya begitu, nanti susah baru kembali kepada Allah, sakit kembali kepada Allah, tidak ada uang kembali kepada Allah,
kena musibah kembali kepada Allah. Tapi kalau makmur, sentosa, tentram, sehat, bugar, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal ya semua itu berasal dari Allah dan Allah Maha mudah untuk apa? Mengambilnya kembali. Ya. Allah Azza wa Jal Maha mudah untuk mengambilnya kembali. Allah sangat gampang untuk mengambil apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya di sini kata Syekh di kalimat Nabi ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ini yakni kata Syekh Shalih Fauzan idza waqa'ta fi khatarin wa fi syiddatin wa anta muti'un lillahi fi halatir raha fa innallaha yunqidhuka bi a'malika salihah. Kata beliau yakni ketika engkau dalam keadaan bahaya dan kesulitan, sementara engkau senantiasa taat kepada Allah dalam keadaan senang, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan engkau ya bi a'malika salihah, dengan sebab amal solehmu itu waktu engkau senang itu, ya. Tiada orang-orang waktu dia senang, dia taat kepada Allah, dia bahagia, dia tetap taat kepada Allah, dia makmur, dia tetap taat kepada Allah. Nanti suatu ketika begitu dia dalam keadaan bahaya, dia dalam keadaan susah, ya, maka ada pertolongan Allah kepadanya, ya. Allah menghilangkan kesusahannya itu, Allah menghilangkan penderitaannya itu, Allah menghilangkan musibah yang datang kepadanya itu. Kenapa? Dengan sebab dia itu taat kepada Allah waktu dalam keadaan dia senang itu. Ya, begitu. Nah, mafhum ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, mithla hadithi ashabis sakhrah. Seperti apa? Seperti kejadian hadis ashabus sakhrah. Ashabus sakhrah itu orang-orang yang terkurung di goa itu. Ya, masih ingat ya hadis dalam Riyadhus Shalihin ada 3 orang yang terkurung di goa. Ya, mereka bersafar, kemudian istirahat masuk di suatu goa, tiba-tiba batu besar jatuh langsung tutup mulut goa itu, nggak bisa keluar mereka, ya, nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Ya, mereka berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal-amal saleh yang mereka punyai. Maka pintu atau batu itu tersingkir, akhirnya ada celah untuk mereka keluar, ya. Ada celah untuk mereka keluar. Padahal mereka mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan berpeluang, dalam keadaan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan waktu itu, tapi tidak mau melakukannya karena takut kepada Allah. Ini amal saleh. Dalam keadaan senang, begitu mereka susah, mereka berdoa kepada Allah dengan perantaraan bertawassul kepada Allah dengan amal saleh yang mereka lakukan ketika itu, yaitu dia tinggalkan kemaksiatan ketika itu, ya, maka Allah memberikan mereka pertolongan. Akhirnya mereka bisa keluar dari goa tersebut, ya. Naam. Yaitu seperti karena kisahnya panjang ya, disebutkan hadis tentang ashabus sakhrah itu, orang-orang yang terkurung di gua itu ada di dalam Sahih Bukhari, ada juga di dalam Sahih Muslim. Nah,
Nah, begitu juga seperti kata Wallahu Jalla wa Ala yaqul an ashabil jannah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu apa? Innahum kanu qabla dzalik ay fid dunya muhsinin kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Surat Ad-Dzariyat ayat 16 sampai 19 ya. Yaitu apa? Annahum kanu qabla dalik, yaitu sesungguhnya mereka penghuni surga ini, mereka sebelumnya ya dulu itu yakni aifid dunia, ketika mereka masih di dunia, dulu mereka ketika masih di dunia itu muhsinin, adalah orang-orang yang berbuat baik ya, orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka pada akhir malam itu apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan apa? Pada harta mereka itu ada hak bagi orang-orang yang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Jadi apa? Jadi perhatikan di sini ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan penghuni surga itu, mereka di akhirat ketika Allah masukkan mereka ke dalam surga itu, Allah kabarkan kepada mereka dulu ini surga yang mereka masuki ini adalah rahmat Allah atas sebab amal-amal soleh yang dulu mereka lakukan di dunia. Ya, amal soleh apa? Ya muhsinin, orang-orang berbuat baik dulu di dunia. Ya, kemudian apa ya? Mereka itu yakni tidur itu sedikit sekali. Ya, karena mereka banyak sholat malam, ya, banyak berdoa kepada Allah di malam hari. Dan mereka wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur menjelang subuh itu mereka memohon ampun kepada Allah. Dan mereka juga kalau punya harta, lapang nih punya harta, tidak bakhil, mereka apa? Berikan hak orang-orang fakir, orang-orang miskin, baik miskin yang meminta-minta atau miskin yang tidak meminta hak mereka, mereka kasih. Ya. Artinya apa? Artinya mereka ini dulunya lapang di dunia, tapi dia beramal soleh ketika lapang. Maka dalam kondisi genting di akhirat, Allah menyelamatkan dia dan memasukkan dia ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu pula kisah Nabi Hud ya. Nabi Yunus ya, kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus di dalam perut ikan ya. Itu dalam surat As-Saffat ayat 43 itu Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allahu akbar ya. Coba perhatikan ayat ini. Yani falaula annahu kana minal muhsinin. Itu kalau seandainya dia Nabi Yunus itu ya dulu bukan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, kalau dia itu dulu sebelum ini bukan termasuk orang-orang yang berbuat baik, niscaya apa? Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya. Niscaya dia akan tinggal di tetap tinggal di dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ini kan sudah telan Nabi Yunus.
Ya, tapi karena dia ini dulu berbuat baik, jadi ikan bawa lagi ke daratan, dibuang lagi ke daratan. Ya. Seandainya dulu kata Allah dia bukan orang yang berbuat baik, ya orang yang apa namanya berbuat baik maksudnya orang yang musabbihin ya, rajin bertasbih dia ya. Orang yang rajin bertasbih, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ini bertasbih kepada Allah, rajin mensucikan Allah azza wajal, niscaya ya la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan ditinggal aja di dalam perut neraka sudah sampai kiamat baru keluar ya. Subhanallah. Jadi apa? Amal saleh. Ini kalau dalam bahasa ana tuh ana sering katakan ini karamah dari amal soleh. Nah, amal soleh itu punya karamah, punya apa? Karamah. Ya. Nah, ini sebab amal solehnya orang ini Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ini, ya akhirnya dia apa? Dikeluarkan dari perut ikan. Syekh Shalih Fauzan berkata kana minal musallina fi halati raha. Yaitu Nabi Yunus ini dulu ya, dia ini orang yang suka melakukan sholat dalam keadaan senang ya. Ya, musabbihin, dia itu mensucikan Allah, dia bertasbih kepada Allah, dia sholat dalam keadaan senang. Nah begitu dia ditelan sama ikan susah, lagi susah. Ya, karena dia ini ingat dikenali Allah dalam keadaan senang tadi, maka dia dalam keadaan susah ini, ya ini Allah kenali dia. Allah selamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, dulu ketika dia dalam keadaan senang itu dia sholat kepada Allah, banyak sholat kepada Allah, banyak tasbih, maka fa'anjahullahu bisababi a'malihi salihah allati asbaqaha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dengan sebab amal saleh yang dia telah lakukan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fal muslim ya'rifullaha jalla wa ala fi syidda war raha. Amal kafir fala ya'rifullaha illa fi halati syiddah. Wah, ini bahaya ya. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sifat orang mukmin, yaitu maka seorang mukmin itu ya sudah selayaknya dia mengingat Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan sempit, susah. Dia kenal Allah dua-dua, susah senang pokoknya dia dekat dengan Allah. Adapun orang kafir itu dia hanya kenal Allah ketika susah saja. Kalau senang lupa dia. Maka bahaya kalau ada orang mukmin yang memiliki sifat seperti ini, maka dia berjalan pada metodenya orang kafir. Ya, sadar atau tidak sadar, dia ini berada pada metodenya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu fil bahri falamma najjakum ilal barri a'radtum. Yaitu ini tatkala apabila mereka ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah sesembahan dhalla, yakni dhalla man tad'una illa iyyahu. Ya, hilanglah sesembahan yang mereka seru selain daripada Allah itu, illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah saja. Ya, mereka seru. Ya. Falamma najakum, tatkala Allah menyelamatkan kalian, ilal barri a'radtum, kepada kedaratan kalian itu berpaling. Idza massakumud durru fil bahri, apabila kalian ditimpa oleh kesulitan di lautan,
bencana, gelombang, angin di lautan, dhalla man tad'una illa iyyahu, maka hilanglah sesembahan-sesembahan yang kalian seru melainkan hanya kepada Allah saja. Falamma najjakum, maka tatkala Allah menyelamatkan kalian ilal barri, ke daratan, a'radtum, kalian justru berpaling dari Allah. Ini orang apa? Orang-orang kafir, ya, mereka punya sifat yang demikian. Tentu hal ini adalah tercela dan ini berbeda dengan sifat orang mukmin, di mana orang mukmin itu sudah selayaknya bagi dia untuk dia dekat dengan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, ya. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila khuna ya ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikut, yaitu kita masuk kepada hadis yang ke-20 biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.